Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngekonomi, kita akan membahas isu yang lagi hot news banget nih. Ada kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru menggelontorkan uang 200 triliun rupiah ke Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Yaitu ada Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Masing-masing dapat 55 triliun, kecuali BTN dapat 25 triliun dan BSI dapat 10 triliun. Lalu kita pasti bertanya-tanya, apa sih goalnya dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini? Pasti kan ada yang bertanya, kenapa sih kok nggak dibagikan aja berupa BLT? Atau kenapa sih nggak dibuat bayar utang aja? Kenapa harus ditaruh di Bank Himbara? Nanti kan dikorupsi bla 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 dan lain sebagainya. Nah, coba hari ini kita akan membahas dari perspektif ilmu ekonomi supaya kita bisa lebih objektif dalam menilai kebijakan dari Pak Menteri Keuangan ini. Nah, coba kita mulai dari salah satu teori yang ada di dalam ekonomi, yaitu teori kuantitas uang. Nah, dalam teori kuantitas uang itu ada persamaannya atau ada rumusnya, yaitu M kali V sama dengan P kali Y, di mana M itu adalah jumlah uang beredar, terus V itu adalah jumlah transaksi, P adalah jumlah harga, Y adalah pendapatan nasional atau PDB. Nah, yang dilakukan sama Pak Menteri ini kan jumlah uang beredarnya yang ditambah atau M-nya ditambah 200 triliun. Nah, karena di sini ada sama dengan, maka ketika sebelah kiri M kali V itu nanti nilainya naik, maka secara tidak langsung dia akan berpengaruh pada sisi kanan, yaitu P kali Y ini nanti akan naik. Ada dua variabel di sini, yaitu harga dan pendapatan nasional. Nah, ini maka kebijakan ini tuh bisa mengandung bahaya dan mengandung potensi ekonomi yang luar biasa. Menjadi bahaya ketika M yang digelontorkan sama Pak Menteri atau jumlah uang beredar yang digelontorkan sama Pak Menteri itu menjadi harga nantinya. Ketika harga ini naik, ketika harganya naik, maka yang terjadi adalah inflasi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Makanya Pak Menteri tidak menggelontorkan uang itu 200 triliun berupa BLT, tetapi digelontorkan ke perbankan untuk dikelola dan disalurkan sebagai kredit dengan harapan nanti bisa menimbulkan produktivitas yang lebih tinggi ketika M ini disalurkan kepada sektor produktif atau sektor real, sehingga sektor real ini nanti akan menambah pendapatan dan itu akan meningkatkan PDB. Ketika PDB meningkat, maka akan terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sini kita sudah tahu nih arahnya kemana. Dari 200 triliun yang masuk ke dalam perekonomian, itu akan menambah jumlah uang beredar, dan jumlah uang beredar ini nanti diharapkan dia bisa berpengaruh pada variabel Y atau pendapatan nasional. Nah, ketika pendapatan nasional itu naik, maka nanti akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Syaratnya 200 triliun itu tidak boleh disalurkan untuk SBN. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri, harus disalurkan ke sektor real. Ketika sudah disalurkan ke sektor real, maka nanti pendapatan nasional secara otomatis akan naik. Itu perspektif yang pertama. Nah, perspektif yang kedua, kenapa harus diperbankan? Nah, ada satu teori lagi namanya efek multiplier. Efek multiplier diperbankan itu dirumuskan 1/RR, di mana RR ini adalah reserve ratio atau biasa kita kenal dengan giro wajib minimum. Apa itu giro wajib minimum? Giro wajib minimum adalah simpanan bank umum seperti BRI dan kawan-kawan itu, mereka harus punya cadangan uang cash di BI, sehingga nanti giro wajib minimum ini bisa digunakan untuk menanggulangi NPL. Apa itu NPL? NPL itu non performance loan, atau bahasa gampangnya adalah kredit macet. Terus habis itu nanti untuk cadangan kalau misalkan ada nasabah yang pengen narik uangnya dan uangnya masih diputar, kan perbankan itu merupakan lembaga intermediasi yang
dia menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali berupa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sekarang kita coba, ya ini coba tadi sudah saya coret-coret ya kan, kalau misalkan kita mau memahami efek multiplier itu seperti apa sih? Kan Pak Menteri itu punya uang 200 triliun. Nah, 200 triliun itu sebenarnya yang diterima perbankan itu nggak sampai 200 triliun, tapi 190 triliun. Kalau misalkan kita anggap aja reserve ratio-nya atau giro wajib minimumnya itu adalah 10%. Nah, kalau seperti ini berarti kan 190 triliun itu nanti yang akan digelontorkan untuk disalurkan berupa kredit, yang 10 triliun ini adalah giro wajib minimum yang harus disimpan oleh Bank Umum di Bank Indonesia. Lah, terus habis itu 190 triliun itu kan disalurkan sama bank berupa kredit ke sektor retail, terus habis itu ke pabrik semen, ya kan, terus habis itu ke pertanian. Misalkan ada 3 sektor yang mendapatkan saluran kredit 190 triliun dari perbankan himbara tadi. Nah, eh gampangnya gini, ketika si retail ini ya kan bertransaksi, terus habis itu si semen ini bertransaksi, si pertanian ini beli traktor, misalkan beli traktor 100 juta, nggak mungkin kan uangnya itu dikasihkan berupa uang tunai, dan nggak mungkin juga ketika mereka mendapatkan kredit segitu banyak uangnya itu disimpan di bawah bantal, apalagi disimpan pakai kantong kresek di rumah gitu kan ya. Pasti 190 triliun itu nantinya sama orang-orang yang mendapatkan kredit ini akan kembali disimpan di perbankan. Lah, ketika perbankan mendapatkan uang 190 triliun itu kan nggak mungkin didiemin, maka dia akan menyalurkan kredit kembali. Nah, kalau disalurkan kredit kembali, uang yang ditaruh sama si retail, si semen, si pertanian ini kembali ke perbankan, maka 190 triliun itu nanti akan terbagi lagi. 171 triliun digelontorkan berupa kredit selanjutnya, dan 19 triliun ini akan menjadi GWM kembali. Maka hari ini sudah ada 2 GWM nih. Ini GWM yang pertama, lalu ini GWM yang kedua. Nah, ini 171 triliun itu disalurkan lagi ke perusahaan manufaktur, ya kan, disalurkan ke perusahaan tekstil, disalurkan ke perusahaan teknologi di sektor-sektor yang lain. Nah, terus habis itu nanti si perusahaan-perusahaan ini yang mendapatkan kredit dari perbankan, maka dia akan mengembalikan atau menyimpan uangnya di bank lagi kan, nggak mungkin uang segitu banyak itu disimpan di bawah bantal ataupun pakai kantong kresek tadi. Maka 171 triliun itu tadi kan berarti 10%-nya 17,1 triliun itu untuk GWM, ya kan? Terus habis itu sisanya berarti sisanya 106 salah ya. Berarti sisanya adalah 153,9, itu nanti akan digelontorkan kembali berupa kredit yang selanjutnya. Lalu intinya bahwa GWM ini tuh untuk menanggulangi atau cadangan dari kredit yang disalurkan untuk yang pertama tadi retail, semen dan pertanian, terus habis itu ini yang GWM kedua itu untuk menanggulangi kredit yang disalurkan ke manufaktur, tekstil dan seterusnya. Nah, perumpamaan ini nanti dia akan ke bawah terus sampai habis, sampai uang itu berputar terus di dalam perekonomian. Nah, maka kalau kita lihat dari rumus yang sudah kita tuliskan di sini, 1/RR, ketika RR-nya itu adalah 10%, maka itu kan 1/10%. Gampangannya adalah 1/10/100. Artinya, 1 kali 100/10, atau efek multipliernya adalah 10 kali. Artinya, uang yang akan berputar di dalam perekonomian, kalau misalkan yang digelontorkan sama Pak Menteri itu adalah 200 triliun, 200 triliun ini efek multipliernya adalah 10 kali ketika reverse rasionya atau GWM-nya adalah 10%. Kalau seperti itu, artinya uang yang akan
berputar dalam perekonomian itu banyak banget, yaitu 2.000 triliun. Dan itu nanti akan berpengaruh pada seluruh aspek dalam perekonomian, daya belinya naik, produksinya naik, tenaga kerjanya karena perusahaan-perusahaan itu mendapatkan tambahan modal sehingga produksinya naik, tenaga kerjanya juga pasti akan terserap. Nah, jadi dari 200 triliun yang disampaikan atau yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya ini ke perbankan Himbara, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi materi ekonomi itu nanti akan sangat menguntungkan karena efek multiplier-nya sangat besar. Bisa 2.000 triliun uang yang akan berputar dalam perekonomian. Selain itu, nanti 2.000 triliun ini harapannya semuanya masuk ke sektor real. Ketika sektor realnya berdampak, maka pendapatan nasional atau PDB-nya naik dan pertumbuhan ekonomi itu akan stabil. Kurang lebih seperti itu. Semoga pembahasan ringan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sobat ngekonomi, dan kalau misalkan ada yang salah bisa dikomen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.